Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi dengan Microsoft Excel. Yang pertama, kita harus mempunyai data yang akan kita hitung. Di sini saya menggunakan data nilai statistik. Untuk mengetahui apakah benar data yang kita peroleh berjumlah 50, maka kita dapat menghitungnya dengan banyak data sama dengan count-a, lalu kita blok seluruh data yang kita peroleh, lalu enter. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai terkecil dari data tersebut, kita menggunakan rumus sama dengan min, dalam kurung kita blok seluruh datanya, lalu kita tutup kurung, setelah itu kita enter. Dan untuk mengetahui nilai terbesar, kita menggunakan rumus sama dengan max, dalam kurung, kita blok seluruh data, tutup kurung, lalu kita enter. Selanjutnya, untuk mengetahui range, kita menggunakan rumus sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Untuk menentukan jumlah kelas, kita menggunakan rumus Tages, yaitu sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,322 dikali log n tutup kurung. Lalu kita enter. Untuk menentukan panjang kelas, kita menggunakan rumus sama dengan range dibagi jumlah kelas. Setelah itu, kita bulatkan saja jumlah kelas menjadi 7 dan panjang kelas menjadi 8. Kemudian, kita akan mencari intervalnya. Di sini intervalnya kita akan mulai dari data terkecil yaitu 40. Kemudian di sini karena panjang kelasnya itu 8, lalu rumus interval tepi atasnya itu adalah sama dengan batas bawah ditambah 8 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena nilai 40 ini masuk ke dalam interval. Coba kita hitung ada berapa angka antara 40 sampai dengan 47, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Nah, ada 8 angka, sudah benar. Kemudian kita akan mulai lagi dari 47 ditambah 1 jadi 48. Intervalnya kita tarik sebanyak 7 kelas karena di sini jumlah kelasnya itu ada 7. Jadi di sini ada 7. Di sini kita tarik juga. Nah, kita sudah mendapatkan interval kelasnya. Untuk penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi, intervalnya biasanya tergabung menjadi satu. Jadi kita gabung di sini sama dengan pakai rumus concatenate. Kemudian 40 batas bawah kita membuat pemisah koma 47, kemudian enter. Kalau sudah didapat seperti ini, langsung saja kita tarik ke bawah.
Selanjutnya, kita akan menghitung frekuensinya. Jadi, untuk menghitung frekuensi, ini silahkan diblok dulu. Lalu, baru sama dengan frekuensi, kemudian datanya kita blok. Setelah kita blok datanya, lalu koma, di blok atas ada dari interval tersebut, kemudian di enter itu menggunakan kontrol. Ditekan Ctrl Shift Enter. Nah, jadi dapatlah frekuensi seperti ini. Untuk membuktikan jumlah datanya itu, langsung saja sama dengan sum. Sum untuk menjumlah, langsung aja ditarik. Nah, benar, yaitu 50. Lalu, kita akan menghitung frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif itu rumusnya sama dengan dalam kurung dibagi dengan jumlah n. Jadi banyaknya data itu 50 dikali jadi bintang dikali 100. Nah, dapat 10. Ini ditarik, kemudian dirapikan, ditaruh di bagian tengah. Nah, jadi ini adalah tabel frekuensinya. Kita buat tabelnya seperti ini. Jadinya seperti ini. Selanjutnya, untuk membuat gambar diagram, mari kita blok terlebih dahulu interval dan frekuensinya. Setelah selesai di blok, kita pilih insert dan pilih diagram batang. Setelah muncul diagram batangnya, kita sesuaikan terlebih dahulu ukuran dari diagram batang tersebut. Kemudian kita ganti nama diagram batang tersebut menjadi nilai statistik. Setelah selesai, kita geser diagram batang tersebut ke area kanan bawah. Kemudian kita blok lagi interval dan frekuensinya dan pilih insert kembali dan pilih diagram garis. Setelah muncul, kita sesuaikan terlebih dahulu ukuran dari diagram garis tersebut. Kita geser ke bawah dan kita ganti nama menjadi nilai statistik. Setelah selesai membuat diagram garis, kita akan membuat diagram bulat, yaitu dengan memblok kembali interval dan frekuensinya. Setelah selesai memblok, kita pilih insert dan pilih diagram bulat. Setelah muncul, kita atur terlebih dahulu ukuran dari diagram bulatnya. Kemudian kita geser ke bagian kiri bawah. Setelah selesai, jadilah gambar diagram dari data dan nilai statistik yang telah kita buat. Itu saja dari kami kelompok 6 tentang pembuatan data dan gambar diagram. Sekian, terima kasih.